SB yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Kapuas selama 2 periode, yaitu 2013 sampai dengan 2018, kemudian dilanjutkan lagi periode kedua 2018 sampai dengan 2023. Wow, belum usai kasus Johnny G. Plate, kini kader Nasdem Ari Egani yang ditangkap KPK. Ditulis oleh Ferry Fadli dari Siward.com. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Nasdem yang digawangi oleh Surya Paloh sudah memutuskan untuk mengusung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Setidaknya ada 4 alasan kenapa partai tersebut berniat mengusung Anies. Pertama, elektabilitas Anies cukup tinggi, yakni selalu masuk 3 besar, tapi belum ada satupun partai yang mau mengusungnya. Artinya, orang yang mau memilih mantan gubernur DKI tersebut sebagai presiden cukup banyak. Para calon pemilih Anies adalah yang hendak dijadikan ceruk suara oleh Nasdem. Kedua, Nasdem ingin memimpin koalisi. Karena kalau partai tersebut mengusung Prabowo atau Ganjar, sudah bisa dipastikan pemimpin koalisinya kalau nggak Gerindra ya PDIP. Beda dengan mengusung Anies yang tidak punya partai. Ketiga, Nasdem ingin mendapatkan kursi menteri terbanyak dibandingkan partai yang lain. Dan keempat, partai yang awalnya ormas itu tidak punya capres potensial untuk diusung. Surya Paloh sebenarnya cukup layak jadi capres, pasalnya ia punya segalanya. Media dia punya, partai dan logistik juga punya. Hanya elektabilitas saja yang dia tidak punya. Nah, untuk menyukseskan Anies terpilih jadi presiden itu tentu ada syarat yang harus dipenuhi oleh Nasdem. Salah satunya adalah citranya harus baik. Kalau citra partai tidak baik, siap-siap saja bernasib seperti Partai Demokrat di Pilpres 2014 silam. Sudah bikin konvensi untuk menentukan siapa capres yang akan diusung, dan sudah ada pemenangnya yakni Dahlan Iskan. Ternyata perolehan suara Partai Demokrat tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Celakanya partai lain tidak ada yang mau mengusung Dahlan Iskan, lagi-lagi karena citra Partai Demokrat yang sudah rusak. Akhirnya daripada gak ikut pesta Pilpres sama sekali, Demokrat terpaksa mengusung Prabowo Hatta kala itu. Ngenes, Lalu bagaimana caranya supaya citra partai baik? Sederhananya tidak boleh ada kader yang korupsi. Partai Demokrat hancur berantakan dan ditinggalkan pemilih, penyebabnya cuma satu, bro ensis, yakni kadernya korupsi berjamaah. Sedangkan Nasdem sudah ada tanda-tanda mengarah ke sana. Baru-baru ini salah seorang kadernya, yaitu Ari Egani, ditangkap KPK. Anggota Komisi 3 DPR itu diciduk lantaran memotong tunjangan untuk ASN. Selain itu, ia juga disebut oleh KPK menerima suap dari berbagai pihak. Memang benar-benar rakus kader Nasdem seorang ini. Korupsi dari 2 arah, alias dari kiri kanan diembatnya. Mirisnya tidak hanya dia seorang loh yang ditangkap KPK, tapi suaminya juga ikut diciduk. Diketahui suami Ari Egani itu bernama Ben Brahim S. Bahat, yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kapuas. Sama seperti istrinya, ia juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi lantaran memotong tunjangan untuk ASN dan menerima suap dari sejumlah pihak. Ini baru Pak Sutri yang kompak. Dan di tahun 2023 ini hanya kader Nasdem yang masuk penjara sepaket dengan pasangannya karena korupsi. Cadas, katakan tidak padahal korupsi. Kedepannya tentu Nasdem akan semakin sering disorot oleh media lantaran ulah nggak ada akhlak kadernya itu. Padahal kasus yang menimpa Johnny Plate belum selesai loh. 2 minggu yang lalu ia diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Diketahui si Johnny Yes Papa ini sudah 2 kali diperiksa oleh Kejaksaan. Itu artinya apa? Informasi dari dia dianggap sangat penting. Sebelumnya adiknya Gregorius Alex Plate juga diperiksa dalam kasus yang sama. Nah, lucunya pasca diperiksa tersebut, Gregorius mengembalikan uang sebesar 534 juta rupiah ke Kejaksaan Agung. Yang namanya mengembalikan uang pasca diperiksa jelas itu merupakan ekspresi dari ketakutan masuk penjara. Kalau sudah ada rasa takut tentu karena ada rasa bersalah di dalam diri. Pertanyaannya, kalau tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apakah saudara kandung Johnny G. Plate tersebut akan mengembalikan duit yang diterimanya? Tidak, Ferguson.
Nah, kalau itu Kejaksaan Agung sudah berjanji akan segera menggelar perkara untuk menentukan nasib Menkominfo itu, apakah ia akan dinyatakan tidak bersalah atau justru terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi, yakni ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Benar-benar penantian yang mendebarkan. Bisa jadi Joni sudah gak fokus lagi ngurus Kemenkominfo sekarang, mengingat nasibnya yang sudah di ujung tanduk itu. Hanya saja beberapa waktu yang lalu ayahnya, Paulus Plate, meninggal dunia. Ada kemungkinan itu juga yang menjadi penyebab Kejaksaan Agung menunda mengumumkan status hukum politisi asal NTT tersebut. Gak kebayang kalau Joni G. Plate akhirnya jadi tersangka. Heboh se-Indonesia Raya. Karena Nasdem berhasil memecahkan rekor 2 orang sekjennya tersandung kasus korupsi. Sekjen Nasdem sebelumnya, Rio Capella, juga pernah tersandung kasus korupsi. Semoga Paloh bisa menerima kenyataan yang akan terjadi, walaupun itu kenyataan pahit sekalipun, dan gak melakukan playing victim kayak SBY. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau tidak hadir, biasanya kami akan melayangkan panggilan kembali ya, untuk dalam waktu 3 hari ke depan atau dalam waktu 1 minggu ke depan ya. Ya harapan kita sih kooperatif seperti itu, karena keterangan beliau ini sangat penting dalam hal mengungkap perkara ini yang seluas-luasnya, karena sudah masyarakat umum sudah mengetahui perkara ini seperti apa. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, Pak. Ya, Surya Paloh mulai panik. Survei Litbang Kompas Anies Baswedan belum dapat dukungan optimal dari simpatisan Jokowi. Auto kena skak Denny Siregar, ngimpi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri gitu. Anies malah jadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Baru-baru ini pegiat media sosial Denny Siregar memberikan tanggapan soal hasil survei elektabilitas para calon presiden yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 memang merekam nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum dapat dukungan optimal dari kelompok responden simpatisan Presiden Joko Widodo. Tercatat, tingkat dukungan elektoral Anies di mata pendukung Jokowi relatif masih rendah, yakni kurang dari 10%. Angkanya bahkan cenderung menurun dari survei bulan Januari 2022 dibanding survei Januari 2023. Melihat hal itu, Denny Siregar pun pesimis bahwa pendukung Jokowi berpindah haluan ke Anies Baswedan. Ia merasa ragu pendukung Jokowi bisa menerima Anies yang notabene-nya antitesa Jokowi. Kata Denny, ngimpi. Ngimpi memang jika pendukung Jokowi merapat ke Anies. Jangankan merapat ke Anies, para kader elit Nasdem saja pilih keluar dari partai daripada harus mendukung Anies. Bahkan risiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak ke-5 pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokowi banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik dan melakukan manuver ingin tetap mendukung Jokowi. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan omongan Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi, bagaimana mungkin mereka setuju Anies melanjutkan program orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Celakanya, selain berpotensi ditinggalkan Jokowi, Nasdem juga belum berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok sebelah seperti FPI, HTI, GNPF, Ulama, dan PA212.
Mereka kelompok sayap kanan itu lebih cenderung memilih PKS atau Partai Umat pada 2024 mendatang daripada Partai Nasionalis. Sehingga jangan heran kalau ada kabar Nasdem membiayai kadernya untuk nyalon sebagai anggota DPR RI mencapai miliaran rupiah. Karena itu semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem. Karena itu semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem. Seperti diketahui, para pendukung Jokowi sebagian besar berangkat dari kumpulan besar masyarakat yang berpikir realistis untuk bangsa Indonesia, yaitu sosok yang dapat membawa bangsa Indonesia jauh lebih baik. Jika Jokowi rekam jejak kinerjanya terlihat nyata, semisal Jokowi yang saat menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta dirasa memberikan dampak yang baik ke warga, tak hanya secara nasional tapi juga internasional. Bagi saya, sejauh ini dari sekian banyak tokoh yang muncul dalam survei belum ada satupun namanya yang dapat mengimbangi Jokowi dari sisi kinerjanya. Jadi dikenal karena kinerjanya bukan karena pandai merangkai kata. Selain faktor-faktor lainnya seperti kesederhanaan Jokowi dan kedekatannya dengan rakyat kecil, sehingga membuat orang menoleh kepadanya. Jadi dikenal karena kinerjanya, bukan karena pandai merangkai kata. Selain faktor-faktor yang lainnya seperti kesederhanaan Jokowi dan kedekatannya dengan rakyat kecil, sehingga membuat orang menoleh kepadanya. Jadi secara umum mata pendukung Jokowi jauh lebih realistis dibandingkan pendukung Anies Baswedan yang tidak mau melihat fakta atas pencapaian Anies Baswedan selama ini di DKI Jakarta. Banyak janji-janji kampanye Anies Baswedan yang paling mendasar tak terlaksana. Maka dari itu akan sulit jika pendukung Jokowi dapat merapat ke Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda?